Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan menjadi pengikut Kristus berarti bersedia memberi diri seutuhnya untuk dibina dan dibentuk menjadi pribadi yang memiliki sukacita hidup. Sebagai seorang bapak atau ibu dalam keluarga, kita dipanggil dan diberikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Sebagai seorang anak, kita pun dipanggil untuk menjadi terang bagi sesama melalui kata dan tindakan hidup kita, seperti belajar, bekerja, dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan pada akhirnya, umat yang dicintai Tuhan dipanggil untuk mencapai kekudusan melalui kata dan tindakan hidup harian kita. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang diambil dari penginjil Matius bab 8 ayat 18-22 mengisahkan pada kita mengenai upah mengikuti Yesus. Panggilan untuk mengikuti Yesus menuntut kerendahan hati dan berani keluar dari zona nyaman. Yesus menghendaki agar para pengikutnya harus bersedia menerima dan menjalani sebuah model hidup yang berbeda, penuh tantangan dan penderitaan. Sebuah panggilan hidup yang berfokus untuk melayani sesama yang menderita dan disingkirkan. Panggilan untuk mengikuti Yesus juga tidak menjanjikan kemapanan dan kenyamanan hidup. Hal ini digambarkan oleh penginjil Matius untuk menunjukkan beberapa pemuda yang hendak mengikuti Yesus, tetapi dengan syarat menguburkan orang tua terlebih dahulu atau berpamitan dengan sanak keluarga. Dalam tradisi Yahudi, menguburkan orang tua adalah kewajiban seorang anak. Oleh karena itu, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mengikutinya harus lahir dari dalam hati dan penuh totalitas. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama gereja semesta
kita memperingati Santo Irenaeus, uskup dan martir. Santo Irenaeus adalah murid dari Santo Polikarpus. Dan sebagai seorang martir, ia juga berjuang membela kebenaran iman dan melawan kaum gnosistik. Kesetiaan dan ketaatannya inilah yang menjadikannya sebagai seorang mudir Kristus yang setia dan membela kebenaran iman Kristen. Bahkan, ia rela memberikan dirinya sebagai dianiaya hingga wafat sebagai martir demi mempertaruhkan kebenaran iman. Ia wafat pada tahun 202. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita dituntut agar keluar dari zona nyaman. Kita dituntut untuk membuka diri dan berani mengambil resiko demi memperoleh sukacita hidup yang berlimpah. Dia yang memanggil kita tidak menjanjikan kemapanan dan kenyamanan. Namun kelak kita akan memperoleh sukacita abadi dalam kerajaannya. Itulah janji kesetiaannya bagi kita umatnya. Allah yang Maha Murah, bantulah kami dengan kuasa ilahi-Mu agar berani keluar dari zona nyaman demi mewartakan cinta dan kebaikan-Mu. Semoga apa yang kami peroleh dari cinta-Mu mampu kami wartakan kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.